Buat generasi 90-an pasti kalau dengar kata Satria Baja Hitam atau Kamen Rider, itu yang muncul di kepala pasti Kotaro Minami kan, si Kamen Rider Black yang nantinya jadi Satria Baja Hitam RX. Terus ada RX Bio sama RX Robo kalau lagi marah dan lagi sedih. Nah, kemarin ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Kamen Rider Black Sun, serial remake dari Kamen Rider Black ini dirilis di Amazon Prime Jepang. Well, di seluruh dunia sih, globally ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau lu nggak punya account Amazon Prime, ya cari streamingnya banyak sih, udah ada fansubnya juga. Di Google aja ada lah. Tapi tentu kita nggak usah lihat dengan detail juga udah kelihatan ya kalau versi original dan versi Black Sun ini tuh beda. Dilihat sekilas dari desainnya aja udah beda. Dan bedanya bukan beda yang tipis-tipis gitu, tapi cukup drastis ya. Sejak pertama kali desainnya dipamerin awal tahun ini atau awal tahun lalu antara itu. Nah, tapi sebenarnya apa aja yang beda? Apa cuman ini? Atau banyak yang beda? Nah, kita akan bahas itu semua di prequel-sequel hari ini. 5 perbedaan Kamen Rider Black Original dan Kamen Rider Black Sun. Yang pertama adalah format episode. Nah, Black Original dulu jumlah episodenya adalah 51 episode dengan 1 episode setengah jam dan metodenya semacam semi procedural gitu. Jadi 1 episode 1 monster. Nah, sementara Black Sun ini langsung rilis 1 season 10 episode, durasinya 37 menit sampai 45 menitan dan nggak procedural. Jadi ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman sekarang ya kalau TV show gitu, bukan yang 1 episode 1 monster. Nah, kedua perbedaannya adalah kaijin atau monsternya. Di Kamen Rider Black Original, si kaijin ini basically cuma monster bikinan Gorgom. Gorgom tuh penjahatnya ya, big badnya. Nah, yang disuruh mengacau atau membunuh orang-orang sebelum akhirnya atau dihentikan sama Kotaro Minami atau sama Kamen Rider Black. Nah, di Black Sun, kaijin ini lebih complicated dari itu. Jadi mereka ini adalah manusia yang bisa berubah jadi monster, mirip kayak siluman gitu kalau di Kerasakti. Dan dinamika mereka di sini tuh ya kayak mutant di X-Men gitu. Jadi mereka kayak didiskriminasi dan dibenci oleh manusia kebanyakan, dikasih perlakuan rasis. Nah, in fact sebenarnya Black Sun ini overall story-nya ini lebih fokus ke gimana kaijin ini diperlakukan tidak adil dan gimana perjuangan dari kaijin maupun manusia yang pro kaijin yang membela hak-haknya kaijin ini supaya bisa hidup berdampingan. Lebih fokus ke situ sih dibanding ke fokus Kotaro Minami memberantas kejahatan gitu. Dan ngomong-ngomong soal memberantas kejahatan, musuhnya yaitu Gorgom itu sama kayak kaijin juga mengalami perubahan di serial Black Sun ini. Di original Gorgom ini ya kayak organisasi jahat pada umumnya gitulah, organisasi jahat aja yang tujuannya tuh mendominasi dunia, menguasai dunia. Nah, sementara Gorgom di Black Sun ini awalnya adalah sebuah organisasi anak muda gitu, I guess organisasi kuliah kali ya, yang memperjuangkan kaum kaijin ini untuk melawan diskriminasi supaya mereka juga dapat hak, diberlakukan dengan adil, enggak diberi perlakuan rasisme segala macam. Nah, terus seiring berjalannya waktu, soalnya ini settingnya tuh ada 2, tahun 2022 sama tahun 72 karena jadi nyeritain Gorgom tahun 72 waktu masih jadi organisasi yang membela hak itu, dan di 2022 di mana di 2022 si Gorgom ini ternyata seiring berjalannya waktu itu jadi partai politik kaijin yang basically ya, yang bisa dibilang tanpa bermaksud spoiler, dia ini jadi semacam buzzernya pemerintah gitu. Walaupun tokoh-tokohnya masih sama sih. Si Gorgom ini ada 3 high priest itu kan, ada Daruma, terus ada si jenderalnya si Birugenia. Jadi masih sama sih nama-namanya dan nama tokoh-tokohnya juga masih sama. Cuman ya itu bedanya adalah si Gorgom ini dulu tadinya organisasi yang membela hak kaijin, terus malah jadi singkatnya jadi buzzernya pemerintah. Tentu aja kalau pengen detail nanti nonton aja di situ karena diceritain tuh ceritanya kayak 2 timeline gitu, flashback tahun 72 and then yang tahun 2022.
Nah, kenapa flashbacknya tahun 2022? Karena ini kan untuk memperingati 50 tahun Kamen Rider ya. Dan Kamen Rider yang pertama itu kan tahun 72. Jadi ini ada semacam simboliknya gitu-gitu lah. Nah, tadi kita udah ngomong penjahatnya. Nah, sekarang kita ngomong ke tokoh utamanya, protagonisnya yaitu Kotaro dan Nobuhiko. Nah, ini juga beda juga dua orang ini. Jadi di Kamen Rider Black yang original, si Kotaro dan Nobuhiko ini kan saudara angkat sekaligus sahabat karib, teman karib gitu ya, yang diculik oleh Gorgom, terus dioperasi untuk diubah jadi Kamen Rider untuk dijadikan calon penerus Creation King atau pemimpin Gorgom yang baru. Karena pemimpin Gorgom ini, Creation King ini tiap 50.000 tahun mesti diganti. Kalau dulu waktu kecil terjemahannya King Genesis ya, kenapa sekarang jadi King Creation ya, walaupun sama sih artinya. Nah, terus waktu operasi ini, si Kotaro ini berhasil melarikan diri sebelum dicuci otak karena sama ayahnya dia kayak di sabotase gitu lah operasinya. Nah, Nobuhiko nggak berhasil melarikan diri. Jadi si Kotaro ini dari pertama langsung jadi musuhnya Gorgom, sementara si Nobuhiko ini karena gagal melarikan diri jadi kena cuci otak, sehingga dia belain Gorgom dulu nih berantemnya Kotaro sama Nobuhiko. Nah, di Black Sun si Kotaro dan Nobuhiko ini justru tadinya adalah anggota Gorgom di tahun 72 nih yang masih pengen memperjuangkan hak-hak Kaijin. Nah, karena dulu kan memang Gorgom ini memang kayak gitu, tujuan pertama dibentuknya tuh sebenarnya tujuannya bagus. Nah, nanti kenapa mereka keluar dari Gorgom, terus kenapa mereka nanti musuhan segala macam, nah itu juga akan dijelaskan via flashback. Dan perubahan yang terakhir tentu aja adalah Kamen Rider Black Sun ini bukan tontonan untuk anak-anak ya. Wahai para penonton, jadi lu jangan nonton sama anak lu deh. Atau kalau lu masih anak kecil, jangan nonton sama orang tua lu lah, nanti ketahuan kalau nonton ini. Jadi tema ceritanya ini berat, penuh unsur politik juga, dan banyak darah serta adegan pertempuran yang sadis sih. Ada kayak tarik-tarik usus segala macam, darah yang banyak. Pokoknya ini memang nggak buat anak kecil sih menurut gue, karena anak kecil kalau nonton pun juga kayaknya akan ada banyak tema cerita yang went over their head gitu. Belum ini juga ada nudity juga. Pokoknya udah jelas ini Kamen Rider Black Sun ini beda 180 derajat lah sama yang Kamen Rider Black dulu, yang memang jelas untuk anak-anak. Dan memang sutradaranya udah bilang sih dari awal kalau dia ingin mereimagine Kamen Rider Black ini menjadi Kamen Rider Black Sun yang memang ceritanya yang lebih berat dan segala macam. Karena memang visi originalnya si pengarangnya itu memang ini menjadi Kamen Rider yang black. Kamen Rider yang dark, karena namanya aja Kamen Rider Black kan. Dan ngomong-ngomong soal itu, kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton atau bisa baca manganya sih. Karena kalau kamu heran ini desainnya Kamen Ridernya kayak gini tuh dari mana, nah ini sebenarnya dari manganya waktu itu yang cuma 6 volume udah langsung tamat. Gue waktu yang dulu dijual sih, nggak tahu sekarang masih bisa beli apa nggak 6 volume. Dulu banget tapi tahun 90-an waktu si Kotaro Minami pertama booming di Indonesia. Ya mungkin memang sengaja ya target audiensnya Kamen Rider Black Sun ini tuh adalah orang-orang dewasa yang dulu waktu kecil nonton Kamen Rider Black, kayaknya gitu kali ya. Makanya dibikin rebootnya ini lebih dewasa biar mereka pada nonton. Soalnya kalau di reboot segala macam dan ternyata untuk anak-anak kan ya yang dewasa ini jadi kayak dipikir nanti nggak tertarik gitu ya. So itu dia untuk perbedaan antara Kamen Rider Black and Kamen Rider Black Sun. Kamen Rider Black Sun bisa lu tonton sekarang baik di Amazon Prime maupun di Google, cari aja, udah keluar 10 episodenya semua. And kalau menurut lu gimana? Apakah lebih suka yang original atau tetap yang Black Sun ini lebih keren? Kalau gue sih desain Kamen Rider-nya lebih suka original sih. Tapi yang ini juga lebih suka manganya kalau yang versi kayak gini. Tapi yaudah, gitu aja untuk prequel sequel hari ini. Kalau belum subscribe, please subscribe. Kalau suka juga please like, and then please share juga video ini ke teman-teman kamu yang dulu nonton Kamen Rider Black dan mungkin nggak tahu kalau ada Black Sun. Okay? Thank you for watching and have a great week.